Berimba Kareba, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satres Narkoba Polresta Palu menangkap pengedar sabu-sabu di Kelurahan Tapanjuka. Dari barang keselamatan karyawannya sendiri. Ratusan buruh di Morowali berunjuk rasa memperingati May Day. Dua terdakwa kasus korupsi pembangunan SPAM, Kota Palu divonis bersalah. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu melakukan penggerebekan narkoba di Kelurahan Tapanjuka, Kota Palu, Rabu sore. Hasilnya, seorang pelaku berinisial PS ditangkap dan 13 paket sabu-sabu disita. Penggerebekan narkoba ini bermula dari pengembangan kasus penangkapan pengedar narkoba di Kelurahan Tapanjuka 24 April lalu. Polisi mendapatkan informasi adanya pelaku lain yang akan melakukan transaksi barang haram tersebut. Belasan personil polisi bersenjata dipimpin langsung Kasatres Narkoba Polresta Palu, Ajun Komisaris Polisi Usman mendatangi lokasi yang diduga akan melakukan transaksi di Tatanga. Setelah memastikan keberadaan tersangka, polisi langsung melakukan penyergapan. Seorang terduga pelaku berinisial PS ditangkap dan 13 paket barang haram tersebut dengan berat 27,8 gram disita. Kami dari tim Sat Narkoba Polresta Palu melaksanakan penindakan pada saat itu sekitar pukul 13.00 kami turun ke TKP untuk melakukan penggerebekan, dan kami pada saat melakukan penggerebekan di rumah yang diduga pelaku penyalahgunaan narkotika, kami mendapatkan salah satu warga yang berinisial P, dan barang yang kami temukan pada saat itu yang diduga berupa sabu seberat 27,853 gram. Pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Palu untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Polisi sedang mendalami kasus sabu-sabu tersebut. Pelaku PS kini ditahan dan menjalani pemeriksaan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Penggerebekan narkoba di Kelurahan Tapanjuka merupakan kali kesekian oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah juga sudah melakukan penindakan di wilayah tersebut. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Yang dimana di kawasan Nimimpidi masih lebih mementingkan produksi daripada keselamatan karyawannya sendiri. Itu sungguh miris, kawan-kawan. Ratusan karyawan dan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Industri Morowali alias SPIM dan Gerakan Buruh Morowali berunjuk rasa di Desa Fatuvia, Kecamatan Baudopi, kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park, Kamis pagi. Masa menuntut penghentian PHK sepihak dari perusahaan dan Pemda Morowali harus memberikan jaminan pekerjaan bagi seluruh buruh. Ratusan buruh ini menggelar aksi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Fatuvia, Kecamatan Baudopi. Mereka membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan protes dan tuntutan kepada pihak perusahaan yang dinilai telah merugikan karyawan dan buruh. Masa juga membagi-bagikan selebaran dan melakukan aksi bakar ban bekas di jalan raya. Mereka kemudian melakukan orasi secara bergantian. Ada 13 tuntutan yang disampaikan. Aksi
antara lain penghentian pemutusan hubungan kerja sepihak, audit perusahaan ilegal Tiongkok di kawasan IMIP, membangun fasilitas pendidikan di kawasan industri, memberikan rumah susun bagi buruh dan karyawan, serta pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Masa menilai keberadaan perusahaan di bawah naungan PT IMIP belum mengakomodir kebutuhan para buruh dan karyawan, bahkan merugikan karyawan karena banyak kebijakan yang sepihak. Begitu pula dengan pemerintah daerah yang dianggap tidak pro terhadap nasib buruh. Manajemen PT IMIP yang ada akan mengkoordinasikan kembali kepada tenant-tenant yang ada di kawasan PT IMIP. Perwakilan massa setempat bertemu dengan pihak perusahaan. Namun dari pertemuan tersebut, perwakilan perusahaan tidak bisa memberikan keputusan karena alasan pimpinan tidak berada di tempat. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian. Abdul Haris Karyanto melaporkan dari Morowali. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Dan satu, silakan nikmati alam relaksasi Anda sekarang juga. Sekarang bayangkan dan merasakan semakin dilepaskan Anda semakin rileks. Tinggal di daerah bekas konflik, meninggalkan trauma, stres, dan beban mental bagi warga. Mereka butuh pemulihan mental agar bisa bekerja dan menjalani kehidupannya dengan penuh semangat. Untuk memulihkan mental dan gangguan stres warga tersebut, Satuan Tugas Madagoraya menggelar pengobatan hipnoterapi. Sasarannya adalah siswa sekolah pertama dan sekolah menengah atas di Kota Poso dan Poso Pesisir. Sebanyak 144 siswa SMP Negeri 3 Poso Pesisir dan 195 siswa MAN 1 Poso mengikuti pengobatan hipnoterapi massal. Tidak hanya siswa, guru dan kepala sekolah juga mengikuti pengobatan tersebut. Pengobatan hipnoterapi ini melibatkan tenaga profesional di bidang hipnoterapi. Pengobatan difokuskan pada para penderita stres. Para siswa dengan antusias mengikuti terapi yang dilakukan di aula sekolah. Kami melaksanakan kegiatan hipnoterapi di mana kegiatan ini menyasar dua sekolah yaitu SMP 3 Poso Pesisir dan MAN 1 Poso. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kami mengedukasi anak-anak melalui kegiatan sugesti positif, hipnoterapi agar supaya anak-anak tetap dalam satu pantauan sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi cita-cita dengan sugesti positif yang kami berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak sekolah. Satgas Madagoraya akan melakukan hipnoterapi massal secara rutin setiap bulan. Warga juga diberikan edukasi terkait pentingnya kesehatan mental dan cara-cara praktis mengatasi stres, kecemasan, dan gangguan emosional lainnya melalui pendekatan yang aman dan efektif. Pengobatan ala hipnoterapi ini mendapat sambutan positif dari pihak SMP Negeri 3 Poso Pesisir. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kesehatan mental peserta didiknya. Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya sudah melaksanakan kegiatan hipnoterapi di sekolah kami. Hal ini sangat berdampak positif. Yang saya lihat selama kegiatan, teman-teman guru, kemudian siswa merasakan banyak manfaat dari hipnoterapi. Saya berharap ke depannya Satgas 3 Preventif Madagoraya dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini lagi di sekolah kami. Satgas Madagoraya berharap pelayanan kesehatan gratis tersebut bisa dilakukan secara rutin untuk membantu warga, khususnya pelajar yang selama ini kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Hadirkan dia. Apa kesalahan yang Anda lakukan selama ini? Apa dosa yang telah Anda lakukan selama ini kepadanya? Hadirkan di dalam pikiran Anda. Sampaikan permohonan maaf Anda kepada manusia dan sosok